Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas putar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin kita diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke kalian untuk ramalan tarot khusus untuk teman-teman yang berzodiak Gemini, baik seputar cinta, karir, kesehatan, dan keuangan tentunya. Dan video ramalan ini dibuat secara general ya. Bisa saja individu satu dengan individu lainnya dapat berbeda. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui ramalan kalian secara spesifik, teman-teman dapat menghubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah ini ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Di sini aku akan percepat proses pensafelan kartunya ya. Masih sama seperti videoku sebelumnya, untuk kalian pemilik zodiak Gemini di sini memperoleh 2 kartu love, 1 kartu untuk teman-teman yang masih single, 1 kartu lagi untuk teman-teman yang sudah berpasangan ya. Di kartu ketiga ada kartu untuk melihat karir kalian, di kartu keempat ada kartu untuk melihat kesehatan, dan di kartu yang terakhir ada kartu untuk melihat keuangan teman-teman ya. Oke, kita ke kartu yang pertama untuk kalian pemilik zodiak Gemini yang masih single. Di sini teman-teman memperoleh kartu Ten of Swords ya. Untuk teman-teman Gemini yang masih single dan memperoleh kartu seperti di gambar ya. Di video ini aku bisa sampaikan untuk kalian yang masih ada sedikit rasa malu, aku sarankan untuk menghapus atau memudarkan rasa malu tersebut ya teman-teman. Karena jika kalian terus memendam perasaan yang teman-teman miliki, aku pastikan ia tidak akan pernah sadar dan peka terhadap apa yang kalian inginkan ya. Di sini untuk teman-teman yang sudah memiliki PDKT-an, sebetulnya ada sinyal positif yang aku lihat dari calon pasangan kalian. Tetapi karena teman-teman Gemini yang ada sisi cukup feminim ya untuk perempuannya dan lebih cenderung ke sedikit malu untuk mengutarakan atau menampilkan sesuatu hal yang teman-teman suka dari si dia, sehingga si dia menangkap sinyal bahwa kalian tidak terlalu tertarik kepada calon PDKT-an teman-teman ya. Aku harap di sini teman-teman bisa lebih menunjukkan bahwa kalian secara sikap dan perilaku menyukai calon PDKT-an teman-teman apabila kalian ingin berhasil dalam bidang percintaan ya sampai ke jenjang pacaran. Karena aku melihat juga si doi atau calon pasangan teman-teman di sini sebetulnya ada seseorang yang sedang menantikan kehadirannya. Jadi jangan sampai kalian ditikung lebih dulu dari orang lain ya yang memang sedang menaruh rasa yang sama terhadap calon pasangan kalian ya. Jadi teman-teman latihlah mulai sekarang apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada calon pasangan, sampaikanlah, dan jangan seperti layangan ya yang kalian bisa tarik ulur, karena si dia juga belum tentu bisa peka terhadap apa yang teman-teman inginkan ya. Hal ini juga berlaku untuk kalian yang berzodiak Gemini dan tentunya untuk kaum laki-laki juga sama ya. Di sini perempuan dan laki-laki pun juga memiliki perasaan yang sama, ada sisi malunya. Jadi aku harapkan untuk Gemini bisa lebih terbuka kembali terhadap calon pasangan kalian ya. Oke, kita lanjut untuk Gemini yang sudah berpasangan. Di sini kalian memperoleh kartu
Five of Pentacles ya. Di dalam hubungan percintaan kalian yang berzodiak Gemini, aku melihat adanya keraguan terhadap pasangan ya. Hal tersebut bermula dari konflik kecil yang teman-teman percikan yang tidak diselesaikan secara tuntas ya, sehingga menjadi suatu masalah yang cukup berakar ya. Tetapi di sini aku bisa melihat solusi dari masalah kalian sebetulnya terletak pada komunikasi, karena komunikasi menjadi kunci terbaik bagi kelancaran hubungan teman-teman ya. Apabila di dalam suatu hubungan terdapat suatu ganjalan, segeralah minta untuk diselesaikan dan mengklirkan masalah yang kalian miliki bersama pasangan ya. Namun perlu diingat juga, sebelum menyelesaikan masalah ada baiknya teman-teman untuk mendinginkan kembali pikiran kalian, karena Gemini termasuk orang yang terkadang apabila sudah memendam rasa kecewa dan marah yang cukup besar, bisa saja bisa kalian ledakkan ya. Namun di sini yang aku perlu garis bawahi bahwa teman-teman perlu menata kembali komunikasi yang dua arah dan baik terhadap pasangan kalian ya. Karena apapun masalah yang teman-teman miliki, apabila tidak dikomunikasikan dengan maksimal dan baik, tentu akan menjadi bumerang bagi kalian dan pasangan ya. Dan di sini juga aku melihat pasangan kalian sebetulnya tahu bagaimana mencari solusi atau duduk permasalahan yang baik untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Namun karena diliputi rasa ego, sehingga kalian menjadi sama-sama terlihat dan terkesan menyalahkan satu sama lain dan terlihat ada sisi egois ya. Namun yang perlu aku garis bawahi kembali kepada poin yang tadi aku sampaikan, bahwa komunikasi menjadi jembatan yang terbaik untuk kalian bisa membuat hubungan teman-teman menjadi lebih positif bersama pasangan ya. Dan tidak ada salahnya apabila ada waktu senggang, selain berkomunikasi dengan pasangan, kalian juga aku sarankan untuk bisa pergi berlibur dan mengatasi kepenatan yang teman-teman jalani sehari-hari atau rutinitas yang sebetulnya sudah cukup melelahkan, dimana kalian juga bisa untuk sharing atau berlibur ya, mencari refreshing bersama pasangan, entah keluar di waktu tertentu, tidak harus tempat yang jauh, tempat dekat pun jika teman-teman dan pasangan setujui juga akan menjadi resolusi yang baik untuk kalian ya. Mohon maaf ya teman-teman apabila selama proses pembuatan video ini kalian mendengar suara-suara yang kurang enak didengar ya. Oke, Geminiku, sekarang kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini untuk kalian dalam hal karir ya, memperoleh kartu Ace of Cups ya. Dalam hal karir, kalian pemilik zodiak Gemini, di sini pada bulan Juli sebetulnya memiliki suatu ide-ide yang segar yang bisa kalian tumbuhkan, yang bisa teman-teman gunakan di tempat kerja ya. Sehingga kalian bisa membuat rekan kerja ataupun atasan kalian menjadi kagum terhadap teman-teman ya, karena aku melihat ide-ide yang baru dan segar ini akan cukup diterima baik oleh rekan kalian ataupun atasan teman-teman ya. Dan bagi Gemini yang melakukan suatu usaha atau bisnis, di sini juga teman-teman sangat membutuhkan bagaimana ide-ide yang kalian miliki bisa kalian kembangkan dengan optimal ya, sehingga mampu menjalankan bisnis yang baik ke depannya untuk kalian. Dan tentunya untuk kalian yang berbisnis, carilah mitra yang tepat untuk usaha kalian, sehingga teman-teman tidak akan dibuat rugi oleh rekan bisnis kalian ya. Begitu juga untuk kalian yang bekerja dengan atasan atau digaji oleh atasan, sebetulnya teman-teman kunci dalam karir kalian adalah pada ide-ide segar yang teman-teman bisa salurkan atau berikan dan kontribusikan kepada
tempat kalian bekerja ya. Di sini juga aku melihat Gemini sebetulnya cukup oke untuk ketika mengajukan suatu pendapat atau diskusi di dalam suatu pekerjaan. Dan aku melihat juga rekan kerja teman-teman cukup baik, dan aku melihat juga ada semangat yang cukup oke yang teman-teman Gemini bisa salurkan dan memberikan atmosfer positif kepada tempat kerja yang teman-teman saat ini naungi ya. Dan jangan sampai sesuatu hal yang positif ini tidak kalian bagikan dengan orang di sekitar teman-teman ya. Dan aku melihat adanya kelancaran karir, baik teman-teman yang melakukan usaha bisnis ataupun kalian yang ikut kerja dengan orang lain atau atasan ya. Di sini aku melihat sinyalnya cukup baik dan positif ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat, yakni kartu kesehatan. Teman-teman Geminiku di sini memperoleh kartu Nine of Cups ya. Untuk ramalan kesehatan, kalian pemilik zodiak Gemini di sini sebetulnya hanya perlu melakukan teknik relaksasi ataupun peregangan ya, karena aku melihat adanya kegiatan yang cukup menguras pikiran dan tenaga kalian, yang dimana teman-teman juga akan dibuat lebih hektik ya, yang cukup bisa menekan batin teman-teman ya, sehingga kalian sebetulnya lebih memerlukan kesehatan di bidang psikis atau pemikiran teman-teman agar lebih bisa tenang ataupun refresh lah dari pekerjaan-pekerjaan yang tentunya bisa membuat teman-teman suntuk ya, karena aktivitas tersebut juga aktivitas yang teman-teman lakukan berulang kali, sehingga teman-teman Gemini juga aku takutkan bisa lebih menjadi bosan ya. Sehingga untuk kesehatan teman-teman aku sarankan lakukanlah refreshing yang dimana bisa menyegarkan kembali pikiran kalian ya. Dan juga untuk teman-teman Gemini aku sarankan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ataupun makanan yang asupan kebutuhan sehari-harinya bisa mencukupi kebutuhan kalian ya. Dan apabila diperlukan juga tidak ada salahnya teman-teman mengkonsumsi vitamin, yang dimana teman-teman bisa sesuaikan dengan aturan pakai pada kemasan yang teman-teman konsumsi ya. Dan aku sarankan juga untuk teman-teman Gemini yang suka begadang, saranku beristirahatlah. Apabila kalian sudah merasa lelah, jangan terlalu diporsir tenaga teman-teman, karena aku takut apabila teman-teman Gemini bisa jatuh sakit ya. Karena hal tersebut juga bisa tentunya merusak pekerjaan yang sudah teman-teman lakoni sehari-hari ya. Dan cukup secara keseluruhan untuk kesehatan cukup oke, cuman di beberapa penekanan yang tadi aku sampaikan teman-teman perlu perhatikan, yakni asupan makanan kalian, istirahat, dan yang terpenting adalah bisa merilekskan pikiran kalian dari kesibukan atau rutinitas yang padat yang teman-teman alami saat ini ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini untuk kartu keuangan, teman-teman Gemini memperoleh kartu Ace of Swords ya. Oke, untuk masalah keuangan, di sini teman-teman aku sarankan untuk bisa memfokuskan diri kalian pada perencanaan keuangan yang lebih matang dan mengurangi pengeluaran yang tidak teman-teman perlukan ya. Karena aku melihat akan ada sesuatu hal yang memang memiliki nilai urgent untuk kalian bisa mengeluarkan dana darurat untuk keuangan, sehingga teman-teman harus bisa mengesampingkan terlebih dahulu keinginan kalian yang sebetulnya masih bisa ditunda ya. Dan kedepankanlah kebutuhan yang memang seharusnya teman-teman harus lakukan pada bulan ini ya, sehingga teman-teman bisa membagi keuangan lebih bijak kembali, dimana untuk kebutuhan yang memang sepantasnya kalian keluarkan budget tersebut, dan dimana kalian bisa mengeluarkan uang kalian untuk keinginan kalian di saat
yang memang harus teman-teman lakukan ya. Karena aku melihat kalian sangat penting untuk memiliki uang atau dana darurat sehingga teman-teman tidak akan mengalami keteteran apabila di sewaktu-waktu teman-teman memang sangat membutuhkan hal tersebut ya. Dan tidak ada salahnya juga teman-teman tetap melakukan investasi atau hal lainnya seperti menabung sehingga kalian juga memiliki cadangan keuangan yang masih baik untuk teman-teman bisa dapatkan ya, sehingga tidak akan meminjam ke tempat lain ataupun meminjam ke teman ya. Itu yang aku harapkan dari keuangan kalian, karena aku melihat akan ada kecenderungan untuk lebih boros daripada bulan sebelumnya ya. Apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya, serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye-bye.